Assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel saya Petualang Alas Roban. Hari ini tidak seperti biasa ya guys ya. Hari ini kita tidak acara gunung, tidak acara di outdoor ya. Ini outdoornya beda ini. Ini kita hari ini mau mereview perjalanan dari Banyu Putih ke Kartosuro. Ya, kita akan lewat tol. Kita akan review perjalanannya berapa lama. Kalau perjalanan lewat tol Weleri sampai ke Kartosuro. Ya, ikuti terus channel saya, jangan lupa tonton videonya, like dan subscribe ya. Kita udah keluar ini Banyu Putih ya, kita Banyu Putih ke timur. Ya. Oke guys, tetap dukung channel saya untuk membuat video-video yang lebih baik lagi. Kita udah kita udah masuki mulai Alas Roban ini guys. Hampir masuki Alas Roban. Akhir dari Alas Roban. Kita masuknya ini yang namanya adalah Alas Poncowati ya guys ya. Ini alas ini terkenal angkernya guys dari sejak zaman dulu, Zaman Belanda. dari zaman Belanda, karena ini jalur yang kita lewati adalah jalur Dendels. Jalur lama. Jalur lama Itu ya? lebih lama daripada yang sana. Lebih lama dari jalur Dendels. Kita bawa ahli sejarah juga guys ini guys, di sini guys. Dulu pernah ada kecelakaan ketika pada zaman Belanda kolonial, pada zaman Dendels, sebelum Dendels itu beberapa kereta dari kerajaan Hindia Belanda itu tidak bisa mengendalikan keretanya karena terlalu tajam turunnya. Ini tidak segini dulu, lebih curam lagi karena memang pada saat itu tidak ada teknologi untuk mengeruk sebuah bukit, membuat jalan lebih gitu ya, lebih landai gitu. Akhirnya dibukalah jalur Dendels yang lebih berkelok-kelok itu ya, untuk safety, untuk keamanan. Ini dulu di sini memang banyak itu Pak ya, pengemis ya. Dulu banyak. Yang katanya kalau tidak memberi sedekah pada mereka bisa menimbulkan. Dan anehnya, gitu ya, gimana? Dan anehnya itu jalur ini dibuka kembali malah untuk muatan berat pada awal dibuka. Sehingga terjadi banyak korban di sini dulu waktu pembukaan jalur ini awal. Sekarang udah ditutup, truk-truk nggak boleh lewat sini. Truk-truk besar harus lewat jalan yang jalan tengah atau jalan lingkar. Yang lingkar terbaru itu ya. Ya, seperti itu. Luar biasa. Tidak mempelajari sejarah orang sekarang itu. Pengen cepet tetapi tidak tahu resiko. Tidak pernah mau belajar dari sejarah orang kita itu, Mas. Makanya untuk generasi muda itu harus banyak belajar dari sejarah. Bro. Ya, kita ini melewati jembatan merah yang pada saat ini sudah viral dan jadi ikon untuk wilayah Kabupaten Batang ya. Ini kita keluar dari Gringsing. Jembatannya ini memakan orang kerennya. Ya, ini jembatan merahnya. Ini jembatan merahnya. Dan belum lama terjadi kecelakaan yang parah di sini, banyak korban jiwa. Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah mau masuki pintu tol Weleri. Kita berangkat dari sini jam 7.20 menit ya guys ya. Kita mulai masuk tol jam 7.20 menit. Ikuti perjalanan saya terus. Bismillah, semoga aman sampai tujuan, sampai kita pulang nanti kembali. Itu jembatan merahnya masih guys, masih kelihatan ya, jembatan merah sebagai ikon Kabupaten Batang. Ya, kita sebentar lagi masuk ke pintu tol. Berapa? Terus 246. Let's go. Rencana lagi ngono. Kok nek misalnya kakek wong ya, perayaan wong tetepkan Mbak Bida kan wong. Waduh, penyimpanan penuh. Kita meluncur ya guys. Oke, siap. 7.20 menit kita berangkat.
Untuk perjalanan rata-rata dari Kendal ya, dari Weleri ya, dari tol Weleri sampai ke Solo itu perkiraannya adalah 2 jam. Itu dengan kecepatan rata-rata sedang ya, nggak terlalu kecepatan. Yang dipoto Natal Kali Kangkung. Untuk sarapan pagi kita hari ini, kita sarapannya adalah serabi. Serabi adalah makanan tradisional dari sejak zaman kolonial Belanda yang sudah ada ya guys ya. Dan serabi yang terkenal di daerah, kalau di daerah saya itu adalah serabi Kali Beluk yang terkenal dengan besarnya serabi dan empuk dan metuduk. Untuk kecepatan rata-rata yang kita tempuh adalah antara 100 sampai 120 km per jam. Jalannya masih halus karena ini memang jalur baru, tidak seperti jalur Brebes atau jalur tol ke barat ya, yang banyak pas kita lewati itu rusak Pak ya, Pak supir ya? Iya. Iya itu rusak, tapi ini aman. Agak banyak lubang. Tidak banyak lubang ya. Kalau di wilayah sana memang banyak lubang. Untuk wilayah ke timur ini memang lebih aman jalurnya. Ikuti terus perjalanan kami sampai kita masuk tol Kali Kangkung jam 7.39 menit. Ikuti terus perjalanan kami di channel Petualang Alas Roban. Oke guys, bismillah guys, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Insya Allah untuk perjalanan hari ini lancar. Perjalanan di tahun baru Islam ya ini. 1442. Ya, 1442 ya ini tahun barunya. Ada yang tahu kenapa tahun baru Islam itu diambil pada tanggal 1 Muharram? Itu ada sebuah sejarahnya ya guys ya. Untuk sejarahnya kita ulas lain waktu. Untuk kita hari ini kita lebih ke arah review perjalanan kita. Untuk perjalanan kita hari ini lancar, insya Allah. Untuk jalannya juga agak sepi ini, nggak terlalu padat. Ikuti terus perjalanan kita. Untuk perjalanan keluar kota, jangan lupa di masa pandemi ini tetap ikuti anjuran dari kesehatan ya. Kita tetap jaga jarak, kita bawa hand sanitizer dan juga kita pakai masker. Oke guys. Wes tarung cerita Ini tol apa jenis? jam 7.5 Tol Gombel iki jenis. 7.57 kita menyampai di tol gerbang tol Banyumanik guys ya guys. Ini Wes tarung jam 7.57 ya. kuwi tol Banyumanik, antara Banyumanik sama nanti jenis kidul iki. Nah, kidul Banyumanik nanti jenis Itu antara tol. di tol ini Nah, tol kan antara Banyumanik. Banyumanik ke Antara Banyumanik Ungaran. Ungaran yang baru ini Baru. ceritanya pripun? Ceritanya ada sekeluarga naik mobil seperti ini katanya, tapi sekeluarga terdiri pada suami, nyopir, istri dan anak-anak, anaknya 3. Ketika di tengah perjalanan atau di tengah tol antara Banyumanik Bawen itu, salah satu anak terkecil itu akan pipis. Akhirnya bapaknya mandek pipis. Nah, karena anak itu bukan lagi anak kecil lagi, tanggung gitu kan. Ya, terus pipis kayak kono kan, kono tak tunggu lagi nih. Nah, wis tenan yang selalu itu apa itu kono. Nah,
Tapi ada bayangan Mas, ada sing nyerupai anak kuwi terus wis kaya anu mlebu bleng. Naik terus mangkat. Sing anak bener ketinggal jane di tempat kencing tadi. Dawat barang. Wes dong. Di tengah perjalanan turungan ditekan Bawen. Terus didelok. Iki sapa ngono? Kulo wewe gombelku. Bocah ya kok tanggung gembelin terus. Lah wis akhirnya Kembali ke tempat lah, wewe gombelnya hilang gitu. Lah anaknya masih enggak? Nah, tuh ditelok anaknya lagi dirawat karo kae. Wewe keliling tol kira ono. Oh, lagi dirawat itu. Lah kuwi kan mubeng kudune suka bawa terus tekan Banyumanik meneh baru puter. Oh, berarti dirawat anak orang tol. Ketahuan berarti, Pak. Lu nangis. Lah jadi setan apa iki? Apa setan? Lah kowe keprek Orang mana itu, Pak? Orang Lindek gue jeglongan mempancet jalane. Kita masuk ke tol Kartosuro Klaten ya Pak, guys. dua nang 12 tekan Sragen meh. Pak, Kartosuro, Pak. Wis ono bae wis ya. Kita sebentar lagi masuk ke pintu tol Colomadu. Alon. Ini jam 8.42 menit. Kita sudah sampai di pintu tol Colomadu. Yes. Stasi agak ramai. Cukup padat juga. Karena hari libur. Karena ini mungkin hari libur juga ya guys ya. Jangan lupa untuk lewat tol tetap persiapkan kartu tol dan diisi sebelum berangkat. Jangan lupa. Ramai, cukup ramai sekali. sini aja ya, Pak ya. Ada, Bro. Ya, kita suruh pindah jalur karena antrian di sebelah kiri cukup padat. Akhirnya kita disuruh ada kartu tol. pindah. Oh, iya. Kita suruh pindah ke Dikentek kartu ini paling. Lah kesuwen ae. itu tulisannya beda kartu Mas, itu Mas. Itu yang di depan tulisnya beda kartu. Mungkin ada sesuatu ya. Kosong kayak gini Pak berisi. Kena denda kuwi. 750.000. Kalau beda kartu. Oke, kita Banyumanik Colomadu. Sampai nganu, Pak. Kan kartunya entek. Kadang Pintu tol Colomadu. Kita akan langsung cus menuju Kartosuro. Oke guys, kita ikuti terus perjalanan kita traveling ke Solo di tahun baru Hijriah. Sampai sini jam 8.45 menit. Oke, ikuti. bukit berbatu ora bukit berbunga. Ini kita melewati tengah gunung ya. Ini gunung yang dibuka. Ini akan sedikit menanjak jalan kita. Batas kecepatan maksimal 80 km per jam. Tetap dalam kecepatan aman dalam berkendara. Sudah mau sedikit bentar lagi masuk Ungaran, Banyumanik, Semarang ya. Kita sudah mau masuk ke jalan.
adalah jembatan Lemah Ireng. Ini termasuk jembatan tol terpanjang ya ini ya. Ini namanya jembatan Lemah Ireng. Nanti sih Jembatan Susukan ya. Dia maunya alasnya nih itu. Ini jembatan Susukan guys. Setelah jembatan Lemah Ireng kita akan melewati jembatan Susukan. Jembatan Susukan ini lebih pendek daripada jembatan Lemah Ireng ya. Treknya berkelok. Tetap jaga kecepatan, jaga jarak, dan kalau mengantuk harap istirahat atau diganti sopir. Banyak rest area yang bagus di daerah sini. Ikuti terus perjalanan kita sampai di rumah. Di jembatan apa Pak namanya? Jembatan Gawang ini? Gawangan? tapi apa? Ya, jembatan Gawangan kayaknya namanya. Sebentar lagi kita Banyumanik ya, kita sampai Banyumanik. Ini kita jembatan Banyumanik, panjangnya 170 meter. Oke, bentar lagi 1 kilo lagi kita sampai ke jembatan, ke pintu tol kok jembatan, ke pintu tol Banyumanik. Jam berapa kita sampai ke pintu tol? Ini sampai sini sudah jam 13.44 menit. Kita sampai di pintu tol Banyumanik di jam 13.45 menit. Oke. Kita sampai tol Kali Kangkung pukul 14.01. Ini pintu tol Kali Kangkung. Oke, kita sampai sini jam ya 14.01. Tolnya agak rapet ya. Tujuan pintu keluar tol kita adalah pintu tol Weleri.
Oke, lanjutkan perjalanan kita sampai tol Weleri. Guys, kita sebentar lagi sampai di pintu tol Weleri. Itu jembatan Salah, merah Pak. sudah tampak di depan. Ini jam 14.20 menit. Kita akan keluar di pintu tol Weleri. Perjalanannya cepat kan, guys? Iya. Oke, kita akan sampai di pintu tol keluar Weleri. Ikuti perjalanan kita terus sampai di Banyu Putih. Kita akan masih melewati Alas Poncowati, alasnya Kerajaan Kera Hanuman. Masuk, baik oh. Sampai lagi di Pantura. Ya, kita udah keluar, kita Pantura. Kita lanjutkan perjalanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut sampai di rumah. Kita akan sampai di Geringsing. Itu jembatan merah, bisa kita lihat di sebelah kiri kita. Masih kehalang truk-truk ya guys ya. Sebentar lagi kita sampai. Kita akan melihat ikon Batang saat ini. Jembatan merah. Kita akan keluar dari wilayah Kendal. Kita masuki wilayah Batang. Oke, sebelah kiri kita bisa kita lihat itu adalah jembatan merahnya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Datang di Kabupaten. Area Alas Poncowati harus hati-hati karena untuk truk muatan berat lewatnya sini semua, guys. Oh, ini kudu Untuk- izin iki ya. Selandur ora kena anu ah. Ya, Medun ah. karena itu adalah truk muatan berat lewatnya sini semua. Wah, liuk linggai iki, liuk linggai. Hah? Lobo Linggau. Kelok 9. Iki keloknya ada. King Road. Untuk hutan Poncowati ini banyak mitos yang berkembang ya. Ini termasuk salah satu hutan yang angker. Alas Poncowati sendiri adalah merupakan nama dari kerajaan Hanuman ya, kerajaan kera. Makanya di sini memang banyak kera yang berkeliaran yang kadang meminta makan pada orang-orang yang lewat di pinggir jalan. Ayo kita terus perjalanan kita sampai di rumah. Kita tetap hati-hati, tetap jaga keselamatan kita selama di perjalanan. Selalu berdoa minta keselamatan pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kelokannya sendiri ada berapa Mas belokan sini Mas? 20 atau 21? 21 belokan ya. Ada yang pernah menghitung jadi 20. Oh. Hari ini dihitung 21, besoknya lagi dihitung jadi 20. Itu kan Wah. agak bagaimana ya? Kita yang salah ngitung Ah. atau memang areanya yang tambah. Oh gitu. Memang kita nggak Jadi pernah. agak aneh di situ. Memang mistisnya masih Ya, kental Mas ya di sini Mas ya. seperti itu. Wah. Ini loh guys, ini memang area-area hutan Alas Roban ini juga termasuk kawasan Alas Roban ini maksudnya. Itu memang punya aura-aura mistis yang Kental. beda ini, yang kental sekali ini. Nanti akan kita buka dengan pada acara berikutnya ya, pada acara video berikutnya tentang kita akan acara petualangan Alas Roban. Kita buka fakta sejarahnya. Akan kita undang dari kerajaan Kera. Hari ini kita kurang beruntung guys, sudah kita keluar dari area hutan Poncowati tapi tidak menemukan monyet yang di pinggir jalan. Menurut Mungkin untuk lain waktu kita bisa ketemu mereka karena ini mungkin masih siang Mas ya. Ya, Masih siang jadi biasanya monyet sore dulu, keluarnya biasanya sore. mereka. Oke, siap. Satu kelompok itu kan tidak hanya satu kelompok. Ada beberapa kelompok yang mendiami wilayah situ. Oke. Itu kan sifatnya teritorial itu. Oke guys, kita selanjutnya adalah masuk area Surodadi. Kita lanjutkan perjalanan kita. Kemana selanjutnya perjalanan kita? Kita saksikan
sampai Bunya Putih ya guys. Ini pas titik akhir kita di Banyu Putih 14:44 menit. Selanjutnya kemana guys? Kita akan makan dulu. Istirahat. Oke, kita akan istirahat. Kita akan cari tempat makan dulu. Makannya di mana? Ayo ikuti terus perjalanan kita. Oke, kita makan di sini. Ini tempat makan kita. Sambil untuk istirahat. Sate kambing Mbok Tuwewel. Selamat menikmati. Oke, kita sampai ya guys. Oke, kita berhenti. Kita makan dulu ya. Kita live video, kita lanjutkan. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai makan guys. Ya, inilah akhir dari perjalanan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel saya di Petualang Alas Roban. Jangan lupa tonton videonya, like, komen, dan share. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sepeda guys, bisa lihat itu yang kaos putih guys. Itu mobilnya putih lewat. Ya, kita ikuti terus, banyak bersepeda, sepeda sehat ini. Tetap jaga kondisi guys kalau kita bersepeda, karena di jalan itu kita tidak pernah tahu. Oh, yang kaos putih ternyata berbelok arah. Oke, kita ikuti terus. Jangan lupa guys, kita tetap sarapan, karena jaga kondisi tubuh, jaga kondisi perut, itu demi kesehatan. Kalau di jalan jangan lupa cintai ususmu ya, karena ini mencintai usus di jalan itu lebih baik daripada mencintai yang lain. Oke, kita sarapan dulu. Kita udah sampai sini guys. Ikuti terus perjalanan kita ya. Kita akan cari Belok kiri sih kok. apa yang kita cari di Solo ya. Paling enggak kita harus cari serabi Noto Suman ya. Kita tadi bawa serabi dari Limpung. Oh, kita akan cari serabi. Kita adu nanti ya. Selain kita traveling perjalanan, juga kita akan adu rasa, adu apa ya? Serabi ini ya. Yang akan kita review serabi juga. Serabi Noto Suman. Solo serabi cocok ya. Oke. Lembutnya parah serabi ini, serabi Solo. Seperti orang Solonya juga. Kali kan seduluran. Sekelala yang serabi ini bro, ya kawan serabi ya Mas duduk man. Guys, tujuan kita udah sampai ini di Sukoharjo. Tujuan kita sampai pada tempat tujuan di jam 9:09 menit. Oke, ikuti terus perjalanan pulang kita. Untuk perjalanan kita tadi dari jam 7.20 sampai jam 9.09. Oke, kita lanjutkan nanti ya guys ya. Oke guys, sekarang kita pulang guys ya. Ini udah saatnya kita pulang dari Solo. Oleh-olehnya udah kita dapat semuanya ya. Ya, ini lihat. Oleh-olehnya udah kita dapat, ini ada keripik pisang sama keripik ketela ungu. Oke, bismillah kita jalan ya. Ini dari Solo, ini ada keripik ketela sama keripik pisang. Untuk serabi Noto Suman kita cari dulu, oke guys. Oke guys, kita lanjutkan traveling kita hari ini. Jalan-jalan sehari di bulan Suro. Ini rumah sakit Indriati ya guys. Ini rumah sakit termasuk rumah sakit elit ini. Ini rumah sakit baru, kawasan Solo baru. Kawasan di Solo baru. Oke, perjalanan kita lanjutkan ya. Ya, ini sebentar lagi depan kita adalah rumah sakit Dr. Un. Ya. Sebelah kirinya Sebelah kirinya El Azhar. Ini Singapore Gadget Academy ini ya. Oke, kita sehari jalan-jalan ini di Solo. Apa yang kita cari? Apa yang kita cari hanya keripik pisang sama keripik ketela ungu. Oke, kita start ya guys ya.
12.35 ya. Ini Tugu Lilinnya. Kita mulai dari sini, perjalanan kita pulang ke Banyu Putih. Oke, bismillah. Perjalanan rapet guys ini guys. Ini agak macet yang ke lajur. Makan murah meriah. Untuk sopirnya sendiri hari ini kita perjalanan pulangnya kita ganti dengan tenaga yang lebih fresh karena sopir yang satunya bubuk nyenyak ya. Siap Pak sopir nih untuk perjalanan sampai ke Banyu Putih? Insyaallah Mas Bro. Lewat underpass ya guys, ini underpass makam haji ini. Ini nek dong Pak. Jam 12.51 menit kita jam 12.54 guys. Jam 12.54 kita akan masuk ke gerbang tol Colomadu. Ini jam 12.54. Oke. Kita bisa hitung ya guys ya, dari jam 12.54 menit sampai ke gerbang tol Welleri. Kita sampai sana jam berapa nanti? Ikuti terus perjalanan kita hari ini dalam traveling 1 Muharram. Oke, kita masuk pintu tol. Oke, bismillah, kita masuk tol. Lanjut. Gunung Merapi dan juga Merbabu pas ini ya, sejajar di depan kita. Nah, ya. Tapi hari ini kita tidak ada acara pendakian, hanya kita untuk menyaksikan saja keindahan alam lain dari tol Solo. Oke, ini kita mulai ada sedikit jalan agak menanjak ini. Ini sopirnya halus guys. Ini lebih karena kita pulangnya santai, kita gasnya tidak terlalu kita pacu ya. Ini sekitar 80, 90 sampai 90 km per jam ini kita. Cerah, langitnya cerah dan perjalanan lancar. Insya Allah aman sampai saat kita sampai ke rumah nanti. Oke. Ini teman-teman yang ingin melakukan perjalanan lewat tol diharapkan untuk tetap menjaga safety kendaraan dengan mengontrol ban, mengontrol semua ya, mesin sebelum berangkat kita kontrol semuanya. Kemudian mengisi kartu tol juga. Orangnya anda kue. Cara itu sukses ya. Esok ya wes aja mana. Ini depan kita Gunung Ungaran ya guys ya. Ini Gunung Ungaran udah kelihatan di depan kita. Diiringi lagu yang syahdu, perjalanan kita akan semakin menambah asiknya ya. Perjalanan kita ke barat ini keadaan sepi, lancar dan tetap aman.
Jangan lupa dalam setiap berkendaraan harus selalu berdoa agar diberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Jangan lupa sarapan juga, dan selalu jaga stamina dan makan dan minum yang teratur. Kiri kulitnya